tinggal menunggu jawaban kesimpulan di tanggal 14 Oktober sama 28 Oktobernya untuk putusan. Jadi aku menjawab rekonvensi yang diajukan dari tergugat kemarin 7 Oktober. Tapi akan beneran dibalikin nikah apa enggak? Aku kan menolak. Oh, menolak. Tapi mantan suami gak terima berarti ya? Jadi gini, kemarin itu agendanya adalah pembuktian dari pihak tergugat dan saksi dari tergugat. Dari situ aku sudah mencoba untuk melihat semua bukti itu, dan alhamdulillah juga aku putuskan di sidang ke-8 kemarin aku didampingi kuasa hukum, yaitu Bapak Haratua Panggabean dan tim untuk membantu aku menyusun surat jawaban rekonvensi. Memang aku jadi berpikir ulang untuk aku harus mendengar semua masukan-masukan dari keluarga, kerabat, dan para netizen Indonesia juga banyak banget yang atensi dari permasalahanku ini, walaupun dalam hati aku paling ke dalam aku tidak ingin ini dipublish gitu ya, tapi ya bagaimana gitu ya. Jadi udah terlanjur dan aku harus mengcounter hal ini tidak benar. Aku butuh keadilan untuk diri aku sebagai ibu, dan aku mempunyai anak, dan aku juga generasi milenial di mana aku menghidupi boomer dan mendidik alpha, dan aku hidup juga tanpa nafkah saat ini ya, walaupun lagi proses perceraian. Ini yang membuat aku minta atensi dari para pemangku kebijakan, baik pengadilan agama, untuk merevisi undang-undang perlindungan wanita dan anak. Karena masalahnya saat sudah bercerai masih ada tanggung jawab dari suami, mantan suami atau ayah terhadap anaknya gitu. Yang ini mesti aku perjuangin, dan itu yang membuat aku kemarin itu kayak harus nih banyak ngobrol sama perahli. Walaupun memang di 7 kali sidang pertama aku juga sudah berdiskusi, tapi yang membuat persidangan itu menjadi diulur itu adalah kelabilan dari pihak tergugat yang tiba-tiba ingin menjawab gugatan di sidang ke-6 dan ditunggu mundur seminggu dari pihak tergugat. Akhirnya sidang ke-7 dia baru menjawab dengan rekonvensi. Itu yang bikin aku gak terima sebagai istri yang harus bekerja. Dan di sini terlihat dari pihak tergugat tidak bisa dewasa, tidak bisa kooperatif, bahwa sebenarnya yang menginginkan perceraian ini sudah sepakat dari kami berdua. Dan awal saya sebelum menggugat, kita sudah sepakat dia tidak hadir, saya tidak hadir, hanya mengirimkan kuasa atau diputus secara fast track gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang saya gugat-gugat lagi gitu, karena memang rumah tangga ini sudah tidak baik, tidak bisa dipertahankan, tapi dia belum menolak gitu, karena keluarga juga udah bikin nih ikrar talak tergugat terhadap saya, nggak mau gitu. Tiba-tiba masuklah kuasa hukumnya yang mempertaruh suasana, sehingga tidak salah majelis hakim juga butuh waktu untuk melihat dari kedua belah pihak gitu. Apalagi ada pemerintah, program pemerintah ketika kita masuk dalam perceraian itu dilakukan mediasi gitu. Jadi aku juga paham, tapi karena mungkin aku seorang wanita juga, jadi akhirnya kebawa perasaan juga, karena energi sama pikiran kekuras habis, biaya juga pasti ada. Kalau misalnya tergugat juga kooperatif, dia juga memberikan cukup nafkah untuk anak kami, menjaga anak kami, atau setidaknya berdamailah sementara untuk ini gitu ya. Mungkin gak akan seperti ini, tapi karena ada kuasa hukum yang masuk entah dari mana dengan dalil-dalil yang tidak bisa dibuktikan itu, aku ngerasa tergugat dipengaruhi orang-orang yang tidak tahu sejarahnya keluarga kami. Karena untuk sampai ke tahap ini itu butuh pertahanan yang cukup lama gitu. Sudah saya alami 9 tahun mengenal
jadi makanya ya aku cuma minta atensi para pemangku kebijakan, pengadilan agama untuk memutus secara tepat dan kedepannya kita bisa membagi hak dan kewajiban kita seadil-adilnya. Apalagi kan memang kan kondisinya aku dan tergugat itu sudah aku yang akhirnya iya deh kayaknya kita disconnect dulu deh daripada energi aku habis dan dia terus marah-marah. Sekarang di tergugat ini jadi temperamental karena dia nggak sangka apa yang dia perbuat akan menjadi konsumsi publik gitu. Dan aku sudah sekuat tenaga untuk meredam itu. Aku banyak diam tapi malah dia yang ke media dan kuasa hukumnya yang tampil dengan dia dan menelanjangkan aibnya dia sendiri sebenarnya gitu kan. Nah aku sebagai mantan istri itu pasti akan mencoba diam dulu sampai akhirnya aku memberanikan tampil untuk memberitahu yang sebenarnya gitu. Nggak mudah gitu karena aku ya harus bisa mengatur emosional aku gitu karena kan kita yang perempuan ya yang Tapi kan semuanya katanya pakai hati. yang mahar itu belum berupa rumah ya waktu di awal, hanya Jadi DP gini, rumah ya. bukan mahar itu pada saat ijab kabul yang saya terima nikah dan kawinnya bla 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 sebesar 25 gram logam mulia dibayar tunai, wujudnya ada ya kan. Saat pernikahan berjalan saya tidak tahu kalau beliau menjual diam-diam. Nah kuasa hukumnya ngebalikin pada saat rekonvensi bahwa saya itu kan menggugat itu semua. Kenapa saya menggugat? Pertama, perselisihannya sebabnya apa? Suami tukang bohong, suka ngambil income tanpa izin, terus uang tunai, dia juga suka menjalankan transaksi mobile banking dari rekening saya ke rekening dia, seolah-olah ya muter-muternya ke saya lagi, dari saya untuk saya. Nah itu yang saya masukkan dalam gugatan gitu, dijawab sama beliau, ditolak semua. Nah di balik keadaannya dia bilang bahwa saya sudah mengetahui bahwa itu mas kawin akan dijual ya untuk DP rumah, penambahan DP rumah atau surat-surat untuk KPR. Itu saya tahu di tahun 2021, berarti saya nggak tahu, saya lagi buka berangkas, saya lagi pingin nyusun, saya kan kebetulan dulu itu suka lah ya menabung dengan LM atau emas atau berlian, ditaruhlah di situ di berangkas. Tiba-tiba anak saya buka, tutut kebuka, sisalah cuma tali pusernya, Javier dan rambut pertama potongan akekah waktu 40 hari. Ya saya shock. Memang saya tanya ke beliau, kemana ini? Kamu tidak izin kok mahar logam mulia 25 gramnya hilang. Dengan santainya dia jawab, kan saya jual untuk DP rumah, kan gak izin. Berarti dia mencuri dong. Ya walaupun aku bilangnya gini loh, kok bisa gitu. Jadi aku udah bertengkar sampai pada akhirnya aku tahu kondisi suami saat itu tidak baik, adiknya meninggal, ibunya sakit pula. Itu sudah keluarga saya dan di situ saya juga ikut membantu untuk ekonomi keluarga. Ya, jadi itu yang bikin saya nggak terima dan nangis. Kok bisa itu tertuju pada saya? Di dalam rekonvensi itu tertulis bahwa Cikita itu suka membangkang dan tidak mendengarkan nasihat suami. Membangkangnya seperti apa? Kita kebanyakan bareng-bareng kok, kerjanya juga usaha yang fleksibel, yang tidak office hour. Kita ini sama-sama pedagang, apalagi sekarang kan apa-apa online. Saya bersama dia, tapi saya tidak tahu bahwa ATM saya suka diambil. Nah ini yang mesti saya sampaikan kepada semua gitu, karena apa? Dia yang sudah muncul bilang bahwa saya memakai uang tersebut untuk KPR harian, tapi rekeningnya rekening siapa? Rekening Cikita. Ya itu bisa dibilang dia salah di situ, tidak izin.
gitu. Ditambah lagi dia mengkriskan tuh money game, tidak izin pakai rekening siapa, rekening Cika, itu rekening saya. Itu yang membuat saya jadi cek. Ya awal-awal saya 7 kali persidangan, udah nggak usah pakai pengacara. Aku rasa ini lelaki cuman hilang arah, tapi ini beneran hilang dari radar. Aku tidak mengenal dia, tiba-tiba dia polanya gaslighting, playing victim ke aku. Ditambah lagi hadir kuasa hukum yang paling maha tahu, seolah sudah mengenal beliau sudah cukup lama. Makanya akhirnya jadi dikonsumsi sama netizen Indonesia masalah ini gitu, yang sebenarnya aku udah meredam itu. Nah ntar dia ngebalikin lagi ke media, saya sudah menutupi aib keluarga. Lah saya juga sudah menutupi aib keluarga, tapi yang dia lakukan judi online ya, nego-nego jodoh pada udah punya istri, jajan-jajan walaupun baru open BO. Walau, aku masih bilang walau. Karena apa? Menurut aku sudah tahu itu dari awal. Tapi kalau udah 9 tahun toleransi ini masih aku beri, anakku kasihan karena ngelihat aku nangis terus. Dan itu nggak pernah aku ceritakan langsung ke orang luar. Pasti aku ceritanya ke adik aku atau adik aku nanti bantuin aku untuk kapan aku ketemu sama Ustaz. Nah, tapi semua itu dibantah, dalam arti hal itu semua itu dibantah dengan aku gugat, dia menolak semua. Dia pertama menolak gugatan perceraian, dia masih nggak mau cerai. Gimana? Bayar harian nggak mau, ngasih nafkah katanya nggak punya uang gara-gara diviralkan Cikita. Lah, kan kamu yang menyatakan kamu judi online secara lucu-lucuan di salah satu platform podcast besar, dan kamu yang eksklusif. Lah, udah tahu si Cika ini ya, orang tahu, tokoh publik. Walaupun aku nggak aktif di dunia di entertainment lagi, aku lebih ke e-commerce, streaming, jualan keranjang gitu. Dia tahu istrinya pejuang cuan yang halal gitu. Tapi kok dia tega. Nah, itu yang membuat aku tuh sekarang jadi, awal aku diam, mama aku berani untuk ketemu sama media juga gitu. Karena dia juga mainnya media. Terus bagaimana aku mendapatkan keadilan ini kalau aku tidak membela diri aku sendiri? Nah, waktu lagi rujuk, lagi baik, dia selalu bilang, kamu harus ngadepin masalah itu sendiri. Tidak boleh kasih tahu orang tua. Tidak boleh ngadu ke keluarga. Lah bagaimana bisa aku tidak menggadus? Padahal di rumah aku ini, aku kecurian terus, uang aku entah hilang, emas aku hilang. Jadi percuma dong dia ngasih hadiah berlian emas ke aku, tapi ujung-ujungnya dia jual diam-diam. Jadi sekarang ini nggak ada, beliau ngasih emas ke aku itu, berlian semua hadiah ulang tahun itu semua udah hilang. Dan dia bilang bahwa udah izin sama aku, ngarang bebas itu namanya. Nah, jadilah aku terdakwa dibalik aku, katanya aku mengkonfirmasi. Ya ini yang menurut aku hak-hak perempuan kita mesti gimana kalau udah kejadian kayak begini. Kita disuruh membantu, kita disuruh melayani, tapi hak-hak nafkah kita nggak dipenuhi. Terus banyak suami yang nggak mengerti nafkah bersih itu seperti apa. Misalnya dia udah kasih 25 juta, tapi istri disuruh bayar listrik, bayar air, bayar cicilan, bayar misalnya sekolah apanya dia, certified apa gitu. Jadi istri nerima apa? Remahan. Ini yang perlu aku mesti ngebantu wanita Indonesia dan semua pasangan-pasangan Indonesia bahwa nafkah bersih itu adalah yang di luar dari operasional. Mbak, berarti ini adanya babak baru Mbak kalau bisa dibilang seperti itu, karena memang jawaban dari mantan suami yang memang jadi bikin babak baru. Harusnya memang sudah jadi selesai. posisi dia jadi penggugat akhirnya, ya kan? Itu yang bikin lama. Barulah aku buka DM netizen, buka telinga aku, buka mata aku bahwa ini bukan suami, ini benar-benar musuh dalam selimut. Loh, kok semua dibalikin? Aku aja nggak ngitung-ngitung apa yang sudah aku beri ke keluargamu pada saat keluargamu lagi butuh bantuan. Bahkan keluarga besarnya juga tahu kok. Dan pada saat hadir saksi ternyata dia kalah. Dia tidak membawa saksi, dia tidak bisa membuktikan gugatan baliknya dia itu. Jadi makanya itu yang buat aku kayak udahlah gitu. Aku juga butuh waktu untuk bisa cari
berjuang dengan tenang. Aku itu adalah seorang pedagang, pengusaha yang kadang-kadang penghasilannya ada, kadang nggak ada, tidak stabil. Aku bukan coffee sour gitu, aku bukan yang digaji, tapi aku membentuk lapangan pekerjaan buat orang. Jadi dimohonlah, selesaikanlah masalah ini. Kalau emang dia nggak bisa bayar rumah, tunggakin KPR, ya sudahlah, berikan kuasanya ke kami, ke aku, untuk melanjutkan. Nah, apalagi anak masih tinggal di situ. Jadi makanya sekarang nih jadi babak baru, aku juga udah nggak ngerti. Makanya tadinya aku diam, lama-lama aku stres sendiri. Ya udah ada saatnya aku coba kolaborasi dengan para ahli gitu. Walaupun aku merasa kayak coba aku kayak janda-janda, calon janda duda yang lain ngantri nih, lama-lama capek loh, ATK-nya lumayan, bensinnya lumayan, Berarti sekarang nunggunya lama, berarti sekarang rumah KPR kakak yang tuntasin. kan masih tertunggak Oh, masih tertunda. karena kebetulan debiturnya dia, krediturnya dia, semua otoritas dari dia. Nah, akad KPR kalau misalnya selama suami istri itu kan sama-sama tanda tangannya. Jadi sekarang ini aku ke developer bertanya, bagaimana ini kalau misalkan si debiturnya hilang. Terus ke bank juga aku banyak tanya. Jadi aku memenuhi undangan mereka aja. Aku udah masuk kontestasi rumah. Terus total kerugian yang diambil dari mantan suami banyak nggak sih Kak? Kalau kerugian mah dari nafkah juga itu udah kita hitung ya, banyak yang terutang. Apalagi tadi aku baru tanya sama Habib juga, idah itu juga wajib dibayar. Jadi aku pikir ya udahlah, tergantung dia aja lah gitu, dan tergantung Allah. Aku mau gugat sejauh apa ya udah, yang penting pisah aja dulu, urusan dia sama Allah aja. Kan dia tahu on bill aku berapa sekeluarga, on bill kita tuh sebenarnya dia tahu aku itu apa-apa taat bayar. Tanggal 10 aku harus bayar air, 20 harus bayar listrik, tanggal 10 harus bayar sekolah anak. Aku teratur banget, bahkan dijadwalin ya kan. Sekarang kan M-Banking udah pada jago ya, langsung atur jadwal gitu, diingetin. Aku seperti itu. Nah, akhirnya dia nggak kayak gitu. Dia kaget aku tiba-tiba teratur seperti itu. Terus income dia menurun, keenakan lah karena pakai saldo yang ada di aku. Jadi itu yang membuat aku kayak, kalau aku terusin kayak gini dia nggak akan belajar. Walaupun sebenarnya dia adalah tipikal orang yang bekerja keras. Di tengah jalan ketemu sama kumpulan-kumpulan yang bisa jadi gak punya pekerjaan, atau mungkin lagi ada masalah rumah tangga, terpengaruh lah dia sama circle tersebut yang misoginis. Sedangkan aku dibilang alfa sama dia. Kalau cewek alfa tuh nggak mau melayani sama sekali loh, setahu aku ya. Tapi bukan berarti nggak mau melayani yang gimana-gimana. Tapi kalau aku kan di rumah, nah dia tahu aku siaran, berarti kan aku nggak bisa masak. Jadi kalau kita ada rezeki dari setiap penjualan kita, ya kita jajan. Nah, menurut aku kan itu udah kebersamaan. Cuman kenapa mesti bohong? Berarti rumah sekarang nggak ada yang nempatin ya Kak? Enggak, aku tetap di situ. Oh, tetap di situ. Jadi makanya aku juga minta atensi juga kepada pihak developer, pihak bank, bahwa saya istri yang masih kooperatif dalam hal ini. Bagaimana jalan keluarnya itu tergantung beliau sih, karena dianya nggak bisa dicari, dilindungin sama lawyer. Jadi ya udah, berarti karena aku udah ada kuasa hukum, berarti antar lawyer dan lawyer gitu. Tapi mau sampai kapan sih? Sebenarnya kan kita juga pernah berkeluarga, ya udah dibikin simpel aja, bayar sama-sama, bagi rata. Nanti kalau udah anak udah gede dihibahkan ke anak, sertifikatnya atas nama anak. Aku sih pinginnya kayak gitu. Jadi dianya kan juga udah punya pacar baru gitu, dalam proses sudah kelihatan ciuman, dan aku juga udah ngeliat, aku juga udah ridoin, udah gitu. Jadi berarti nggak berharap dengan karena perceraian itu kan ada ida, setelah ida itu ada uang terima kasih, setelah nemenin. Nah itu udah berharap? Aku sudah nggak berharap itu lagi, karena satu, aku udah tahu bahwa dia itu sudah orang lain gitu. Jadi percuma ya, aku udah banyak yang bilang mungkin dia sudah menjadi NPD akut gitu ya. Kalau aku terus berempati, dia kan udah nggak dapet supply dari aku. Supply dalam artian supply ibaku, empatiku, perhatianku, toleransiku. Keluargaku juga jadi ikut-ikutan membela dia
dia kadang-kadang kalau misalkan jika dia tuh lagi nggak ada uang, ayo kita bantuin dia cari klien, nasabah. Aku ngerasa aku kayak membawa keluarga aku ke dalam masalahku. Jadi orang tua juga jadi yang kayak menyelamatkan cucu, jaga cucu. Dan kebetulan kan orang tua aku masih ini ya, masih bugar, masih usaha. Ya, namanya orang Minang lah ya, tau lah. Nah, tapi ya kita gak nyangka juga ya seperti itu, dan itu aja. Tapi kepengen Mbak ini kan di babak baru ini selesainya secara baik-baik gitu. Karena kan memang Clara juga awal mulanya juga kenalnya baik-baik gitu. Iya. Ada omongan itu nggak ke mantan gitu Mbak? Dan Jadi kemarin itu pas waktu ketemu sama pengacaranya, aku udah ngeliat bukti-bukti yang dia lakukan saat rekonvensi itu tidak valid menurut lawyer dan aku, karena lebih kepada bukti administrasi. Kalau memang aku nusyus, dia nggak memperlihatkan nusyus aku. Dia cuma memperlihatkan luka codet yang dia lapor aku melakukan KDRT, padahal dia sendiri yang ngakuin kalau itu kena cincin aku. Berarti bukan KDRT dong. Nah terus kalau emang KDRT, kenapa nggak 4 tahun yang lalu dia visum? Kenapa KDRT tersebut baru dilaporkan Juni 2025? Kejadiannya padahal udah lama, foto-fotonya udah lama. Jadi kan bisa jadi dia ngarang bebas, atau mungkin ya aku nggak tahu ya, dia kan juga banyak ketemu wanita selain aku. Bisa jadi ada kekerasan dalam seksual yang tertuduh lah aku, dia foto seolah itu aku yang melakukan. Karena pada saat udah pengumpulan bukti, aku memeriksa ini bukti asli atau kopi dari kopi, gitu kan. Nah aku jadi belajar hukum akhirnya. Pas aku lihat dari 7 bukti yang dia ajukan pada saat sesi jawaban untuk membawa bukti dan saksi, itu tidak valid menurut kami dan kuasa hukum, menurut aku dan kuasa hukum. Pertama KTP buktinya, kedua kakak, ketiga apalagi bukti DP rumah, bukti cicilan rumah setor teller, terus bukti codet Harry Potter, ada 6 foto dengan angle yang berbeda, dan aku cuma yang kayak ketawa doang di depan ibu hakim dan hakim anggota dan panitera, mereka pun juga ketawa. Dan aku kaget ternyata KTP aslinya ada. Ya kalau misalkan kita lagi sidang kan KTP asli kan dibawa dari kuasa hukumnya, karena si prinsipalnya nggak datang. Jadi kan boleh kan diberikan hak kuasa kepada lawyernya untuk tetap ikut persidangan. Kalau aku udah ada lawyer, aku tetap ada di sidang karena aku pengen tahu. Ternyata KTP aslinya diserahkan dong, berarti tandanya apa? Lawyernya masih berhubungan dong sama tergugat, pasangan aku. Kalau dia adalah law firm yang baik, pertemukan denganku. Ini enggak, Mediasi. dia mericu, bikin ricu, dia tampil ke halayak media, dia lawan aku. Aku ini perempuan dilawan gitu loh, sama kaum-kaum misoginis gitu loh. Aku ngeliat juga lawyernya apa-apa kayak bilang aku ini katanya musyus lah, mencuri waktu suami lah. Lah aku kan suaminya, mencuri waktu suami gimana? Bahkan dia bisa eksklusif 1 jam bikin podcast bersama ada salah satu narasumber lain, ditanya juga, tanya jawab, termasuk tergugat. 1 jam eksklusif, dan itu juga aku tahu dari media. Loh, Kak Cika sidang, suaminya lagi syuting podcast. Ya Allah, aku ya udah, aku cuma minta keadilan negeri ini, ya kementerian yang memberdayai perempuan dan anak. Aku juga kemarin kontak Aseto, kontak mediator non hakim, financial advisor. Wah, aku langsung isi penghasilan aku berapa ya, beban aku berapa ya. Udah aku insert, jadi ya udah nanti aku tinggal kumpulin. Terus nanti suami ya juga ngumpulin, nanti dibelah itu hak dan kewajibannya. Jadi aku banyak banget ketemu praktisi akhirnya. Kan sebenarnya itu jadi buang duit lagi. But it's okay, karena waktu itu aku ditantang sama dia, aku akan menyelesaikan semua ini secara peradilan. Ya udah, berarti aku gayat orang yang ahli. Nah sekarang giliran aku sudah digayat sama orang ahli, financial advisor, mediator non hakim, Ustadz Habib, semua udah turun tangan, dia kabur. Mbak, tapi memang maaf, mungkin ada pemikiran dari pihak sana kalau misalnya Mbak terlalu banyak atau seperti apa, dan Mbak sebenarnya ada tuntutan nggak sih ke dia dalam bentuk uang atau seperti apapun gitu, ini kan jadi nanti Kalau berarti tuntutan biar nggak ada aku, pertanyaan nih Mbak. Iya, kalau tuntutan aku tuh simpel, ya on bill aja,
Dia tahu on bill aku dan dia tahu istrinya sangat hemat. Mhm. Aku tuh tipe orang yang hemat karena aku pengusaha, banyak yang aku gaji di rumah. Apalagi aku usahanya skincare, ya kan? Host 1, host 2, host 3, packing, packaging, ATK segala macam itu aku hitung. ART juga masuk di situ. Belum lagi kalau misalkan kita harus ada gudang yang disewa gitu untuk taruh barang gitu. Itu semua udah di otak aku. Nah, dia tahu kalau kehidupan bertiga itu sekian. Sudah aku bikin financial strateginya. Aku kirimkan. Kuasa hukumnya nggak terima. Jadi kayak kuasa hukumnya mencegah aku untuk lebih jelas. Mereka mau viral tapi nggak mau kejelasan. Terus kuasa hukumnya sekarang kemana? Mbak sempat terpikir nggak sih kalau misalkan memang dari pihak sana itu tidak ingin mengeluarkan apapun tuntutan Yang nggak dia, masalah, sebesar yang pun. penting cerai. Itu urusan dia sama Allah. Setiap Benar, aku diwawancarain nama media itu lagi hujan. Kan di hati aku baca apa usar sepanjang kita ngobrol ini guys. Udah pasti diazab dia. Pasti diazab. Berarti garis besarnya Kak Citi itu nggak pernah nuntut sesuatu yang mungkin lebih semampunya dia, nggak usah. Jadi selesai. waktu itu dia berat sih, kayak menikahi seorang aku yang dia bilang katanya anaknya pengusaha, terus akunya juga usaha, kan kita punya perusahaan keluarga ya di bidang industri musik, di production house. Ya apalagi orang tua aku berkiprah di dunia produksi iklan, produksi talk show apapun lah ya. Nah saat dia menikahi aku, dia juga posisinya bagus, orang privilege banking relationship manager. Jadi menurut aku dia juga udah ukur dong income keluarga kita. Nah pada saat kita sudah campur sebagai suami istri, tidak terbesit aku untuk melakukan pisah harta. Itu yang menjadi poin penting. Nah sedangkan aku ini manusia bucin yang bisa cari uang sendiri, aku pikir ya suami istri sama-sama ya udahlah, tidak perlulah pisah harta gitu, karena aku juga nggak ngebawa harta bawaan. Saat itu banyak lah, apapun income aku dirapikan orang tuaku, bisa berbentuk aset, rumah, tanah atau mobil atau segala macam. Nah suami tahu itu, makanya dia menjaga supaya aku sebagai pengusaha yang rapi pencatatannya. Aku pikir dengan aku bersuamikan banker, financial advisor, hidupku aman, tapi malah aku yang dihabisin. Memang gak habis-habis sih, cuman maksud aku kayak aku udah punya tabungan segini, tapi karena dia ada masalah, otomatis aku bantu dia, otomatis kan tabunganku kuras juga. Nah, tapi itu gak akan aku jadikan tuntutan balik, karena dalam misi membantu keluarga. Apalagi kan dia juga ada orang tua dan ada adik, di mana dia juga jadi imam gitu. Mamanya kan ya papanya kan sudah tidak bersama lagi. Aku sudah menerima saat pacaran itu, berarti aku juga sama dia nih generasi sandwich. Sama-sama anak pertama. Kita sudah nerima, kita sudah berpegang teguh, sudah berpegangan tangan bahwa kitalah yang akan menjadi penyelamat keluarga. Kita ini yang dititipkan barokah paling banyak. Maka kita kerjasama apapun itu. Makanya aku nggak kepikiran pisah harta, karena aku nggak apa-apa materi gitu loh, karena semua bisa dicari selama kita masih punya otak dan skill, dan aku tidak akan meminjam uang orang lain selama aku masih bisa menghasilkan. Itu tipe aku. Nah dia tahu itu, tapi kenapa di tengah jalan malah dia yang pinjol, malah dia yang melakukan banyak hutang dengan orang, mengatasnamakan juga usaha aku yang sebenarnya usaha aku tuh nggak perlu peminjaman juga gitu loh. Nah itu yang membuat aku harus menyetop rumah tangga ini, karena orang mau kerja sama-sama dia, ngelihat ada aku, otomatis jadi rusak nih nama baik kita. Ya sebenarnya nama baik aku nggak rusak, jadi aku nggak menuntut apa-apa, karena nama dia udah rusak, lebih baik kita pisah daripada rusak terus gitu loh. Karena akunya merasa waras, kayak udah mulai nyari uangnya enak di rumah saja. Aku nggak pakai mbak yang khusus suster anak, aku cuman pakai mbak pulang pergi yang cuman ngebersihin rumah aku, dan sisanya mereka bebas bisa pulang, atau misalkan mereka bisa ngasuh di rumah aku, bantuin packingnya, aku juga ngasih plus juga buat mbak aku. Jadi hidup aku sesimpel itu gitu. Jadi jangan dipikir dia menikah dengan aku berat menafkahi artis lah. Dari awal dia udah tahu
keluarga aku seorang pengusaha, pedagang, dan aku juga ada di entertain dan tidak terlalu aktif. Tapi ternyata sosial media bisa membuat semua menjadi public figure kan? Kan logikanya begitu. Terus kenapa dia mempermasalahkan itu saat aku membongkar kebiasaan buruknya judi online? Kamu kenapa judi online? Kenapa kamu kris pakai rekening aku? Nanti rekening aku bakal dicek sama Bank OJK bahwa gelap, ada aliran dana gini-gini. Jawaban dia, kamu di scam kali. Kok bisa dia memanipulasi aku seolah mungkin aku yang pernah melakukan? Itu kan keji banget. Ini teman sekasur loh, belahan jiwa loh. Dia bisa membuat aku termanipulate sama diri aku sendiri. Jadi otomatis aku pikir, oh iya apa penyebabnya? Udah aku cari-cari, oh iya ternyata Pak Su suka nongkrong sama teman-teman. Berawal dari taruhan judi bola. Habis itu aku lihat di Safari atau di search history-nya suka ke tempat midget plus. Walaupun dia search history tapi di maps-nya itu udah terarah ke sana. Jadi kenapa aku bongkar semuanya? Karena dia selalu saja menyalahkan aku khusus. Aku punya bukti, aku anak orang tua aku dan orang tua aku, dia tahu aku kemana aja. Kita keluarga Minang, ya nggak mungkin kita itu merusak nama baik keluarga. Tapi karena ini eranya udah digital, semuanya apa-apa sosmed, dia duluan yang merasa podcast viral. Ternyata dia di situ membuka jati dirinya sebenar-benarnya, yang membuat aku jadi kesudut, aku diam lama-lama. Orang tua sedih, mulai sakit, adik-adik aku mulai marah, ditanya sama teman-teman yang kenapa kamu sama kakak ini, aku mau ngomong apa? Bahkan aku bisa berpura-pura tidak apa-apa di depan teman-temanku. Sampai berita itu naik mereka kaget. Se-introvert itu aku, walaupun kelihatannya emang packaging aku yang high. Mbak, tapi mungkin dari semua ini kan ada babak baru segala macam. Apa sih mungkin yang Mbak pengen akhiri gitu? Maksudnya dalam arti ingin selesai, mungkin ingin semudah apa gitu, ingin sesimpel apa gitu dari Mbak Ciki? Yang pingin aku akhirnya adalah kontrol dia atas aku. Dia selalu bilang aku itu mudah dikontrol, people pleaser, mudah nurut sama semua orang, mudah membahagiakan orang, mudah minjemin uang ke orang. Nah dia tahu kelemahan aku itu, kenapa dia yang melakukan lebih parah gitu loh. Sedangkan aku itu cuman dari dulu dia punya kebiasaan itu aku tutup. Dan ibunya almarhum, adiknya almarhum juga sering banget marahin dia, jangan kayak gitu, kamu udah mau nikah, kamu sudah nikah kok masih juga nego-nego perempuan gitu-gitu. Aku sudah tutup itu selama 9 tahun, bahkan sebulan sebelum nikah udah ketahuan gitu. Cuman aku tetap yang namanya menjaga nama baik keluarga, kadang-kadang ya orang tua aku udah DP gedung, udah semua kan nggak mungkin ya. Aku langsung kayak mikir, udahlah nanti kalau aku terus berbakti sama dia pasti dia bisa berubah. Itu dia ada perempuan kan kayak gitu ya, ayat cinta banget gue gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi kayak aku bilang nih, aku celaka banget gitu ya. Pertama tuh bisa keluar negeri sama dia. Biasanya kan aku kalau keluar negeri sama keluarga atau traveling tuh harus bareng sama keluarga. Jadi misalkan aku pacaran aja dulu mesti diikutin kayak gitu. Jadi kayak pas pertama-tama tuh berarti dia yang berhasil negosiasi sama mami untuk melepas aku tangan dia, sampai aku bikin lagu gitu. Aku bucin banget gila. Sampai dia support aku, ayo kamu balik nyanyi lagi. Ya udah, aku bikin lagu itu sama Ilham yang nulisin. Terus tiba-tiba kita hadiahin lagu itu pada saat resepsi pernikahan. Judulnya Kau Pantas gitu loh. Terus tiba-tiba dia jadi nggak pantas kayak gini kan. Aku kayak aduh ya Allah, padahal aku kan bikin lagu itu berdasarkan yang positif ya. Ternyata aku nggak tahu ini Ain, aku nggak tahu ini apa gitu. Jadi makanya aku juga gak nyangka rumah tangga aku kayak gini, Mas. Nggak. Dan semua teman-teman aku pasti tahu kok, aku itu orang yang paling bisa nutupin semuanya. Jadi kalau sampai ini terbuka, bukan aku ngebuka sesuatu yang pada bilang Cika jangan buka aib, kan dia yang buka aibnya, dia judi pakai duit istri dia yang ngaku sendiri. Jadi makanya aku pikir berhentilah memanipulasi, mengkontrol aku. Kalaupun emang dia mau pergi baik-baik gitu. Kasih nafkah buat anak, setidaknya kasih uang jajan atau enggak FaceTime aja, aku udah nggak Cukup, makasih. Iya, Kak. sama. Balik dulu ya.